Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelur di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang takut Bapa. Apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Jemaat yang Tuhan, mari kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga sepanjang peristirahat kami tadi malam. Tuhan, kami boleh bangun di pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat Sabda Bina Umat. Berkenan Tuhan pimpin kami, mampukan kami untuk mengerti maksud dari firman-Mu. Mohon ampunkan dosa kami Bapa, agar kami layak membaca serta merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sedang berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-19. Lukas 19 ayat 11-24 dengan judul perikop perumpamaan tentang uang mina yang menyatakan, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka orang masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang saat itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu sekalian, tema renungan kita pada hari ini adalah hamba Kristus yang setia. Dengan ayat pokoknya di ayat 11, untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Jemaat Tuhan, dalam pelayanannya, Yesus sering menyampaikan pengajaran tentang kerajaan Allah. Namun murid-murid dan orang banyak yang mendengar pengajaran Yesus merasa sulit, bahkan salah mengerti tentang kerajaan Allah. Mendekatnya Yesus ke Yerusalem membuat para murid menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera terwujud. Yesus berusaha meluruskan pemahaman murid-muridnya melalui perumpamaan yang tentang seorang bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh untuk menyebatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu ia baru kembali. Jemaat Tuhan, perumpamaan ini mau mengingatkan bahwa para murid bahwa Yesus akan kembali kepada Bapa setelah ia melaksanakan tugas keselamatannya yang berpuncak pada kematiannya di kayu salib. Bangkit pada hari ketiga, ia kembali kepada Bapa untuk menerima hormat dan kemuliaannya. Yesus yang telah kembali dalam kemuliaannya akan datang kembali. Sebelum pergi, Yesus memberi hamba-hambanya uang, itu uang mina, untuk berdagang sampai ia datang kembali. Hamba pertama dan kedua dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karenanya menerima pujian. Namun hamba yang ketiga dengan berbagai alasan tidak melaksanakan tugasnya, bahkan menyimpan uang yang diberikan kepadanya. Yesus yang telah kembali dalam kemuliaannya telah mempercayakan pelayanan kepada kita. Ia menuntut ketaatan kesetiaan kita dari semua orang percaya untuk menanti kedatangannya kembali. Menanti di sini harus diwujudkan dengan semangat kita yang giat melayaninya dengan karunia yang ia percayakan bagi kita. Sekecil apapun karunia yang kita terima, haruslah diberdayakan secara maksimal. Saat menanti kedatangannya, kita diingatkan bahwa dalam iman kepada Kristus, kita adalah warga kerajaan Allah. Karena itu, sebagai warga kerajaan Allah, selama ada waktu dan kesempatan, hendaklah kita bekerja bagi Tuhan dalam kesetiaan dan ketaatan. Demikianlah renungan kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyi kembali. Kita sambut firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 416. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk doa syafaat pagi hari ini. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami, Bapa yang bertahan di surga, Bapa yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat kitab Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 24. Ya Tuhan, sertai dan mampukan kami untuk setia dan taat bekerja bagi kemuliaan nama-Mu. Ajarkan terus kami untuk terus membaca firman Tuhan, terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Bapa sorga, di pagi hari ini kami bersatu hati mendoakan sebagian keluarga jemaat GBI Hosiana, keluarga Bapak Novi Thomas Patiwael, keluarga Bapak Francois
Efati, keluarga Ibu Sudarmi lalu. Ya Tuhan, Engkau mau tahu, Tuhan mengenal setiap keluarga ini pribadi lepas pribadi. Terima kasih banyak untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dan selalu sediakan bagi keluarga ini. Mungkin Tuhan ada pergumulan demi pergumulan yang sedang dihadapi keluarga-keluarga ini. Tapi kami yakin percaya Bapa, Tuhan sudah menjawab setiap permohonan keluarga-keluarga ini. Kami mohon perkenanan Tuhan, kasihani dan berkatilah terus keluarga-keluarga ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga bersatu hati mendoakan pelkat pelayanan anak. Ya Tuhan, kami mendoakan seluruh anak-anak yang ada di GPB Hosiana. Kami berdoa agar mereka bertumbuh, berkembang sehat, pintar, dan kuat. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Juga setiap orang tua yang menjaga dan mendidik mereka, kiranya Tuhan berkati senantiasa. Tambah-tambahkan roh pada mereka, roh perhatian, sabar, dan kasih sayang yang tulus demi pertumbuhan anak-anak ini. Kami berdoa juga untuk setiap pengurus PLKPA yang ada, kakak-kakak layan yang dengan rela hati untuk ikhlas mengajar dan membimbing anak-anak ini. Karuniakan terus kepada mereka hikmat dari Tuhan, kesabaran, kekuatan, dan kesehatan, agar mereka senantiasa dapat melayani dengan penuh sukacita. Makasih banyak, terima kasih. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bergumul setiap jemaat GBB. Kami mendoakan setiap majelis sinode GBB yang ada, yang Tuhan sudah pilih melayani lebih sebagai majelis sinode. Pendeta Dr. Andes Paulus Koresor Mambi sebagai ketua setelah seluruh fungsionalis majelis sinode ke-21 yang bertugas hingga tahun depan, tahun 2025. Ya Tuhan, tambah-tambahkan terus kepada mereka hikmat karifat kepada orang pilihan Tuhan ini, hati yang tulus melayani serta roh persatuan dan kesatuan agar dalam memimpin gereja Tuhan GPB dapat lebih menjangkau jiwa-jiwa untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan, serta jemaat GPB semakin bertumbuh di Indonesia. Makasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami juga bergumul untuk jemaat kami GPB Hosiana yang mungkin kurang mendekatkan diri dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Ya Tuhan, Engkau lebih mengetahui hati dan pikiran mereka serta alasan mereka yang kurang aktif. Ajarkan terus setiap kami, jemaat maupun presbiter untuk lebih mawas diri, sadar betul bahwa kehidupan ini adalah milik Tuhan. Berdoa untuk majelis jemaat dengan kerendahan hati, kiranya mau mendengarkan apa yang menjadi hambatan atau pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga dari kedepannya jemaat-jemaat ini lebih menyerahkan diri dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Makasih banyak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap PLKT yang ada di Hosiana, PKB, PKP, GP, PT, PA, dan PKU. Berkati setiap rencana serta program-program pelayanan yang ada. Pengurus-pengurus PLKT yang ada, kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kerjasama, persatuan-persatuan, juga pengertian dan perhatian selalu menjadi bagian mereka dalam menjalankan tugas pelayanan. Mendoakan juga bidang pelayanan yang ada, bidang teologi, PLKes, Germasa, bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya insani dan peningkatan peran keluarga, Infokom Litbang serta PEG. Kiranya program pelayanan yang telah dibuat berkenan Tuhan memberkati serta berikan doa persatuan kesatuan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ikut ambil bagian dalam dalam. Makasih banyak, terima kasih. Segala aktivitas kami dan usaha kami sepanjang hari ini, kehidupan kami keluarga kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan saja. Berkati dan sertai kegiatan kami di akhir minggu ini. Berkati setiap waktu yang kami gunakan bersama keluarga kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, ampuni akan dosa dan pelanggaran kami agar kami layak bermohon kepada-Mu ya Tuhan. Bukanlah karena kami menjadi Bapa, kiranya kehendak Tuhan saja yang jadi. Karena kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan Sabda Bidang hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.